Berjumpa kembali kita di video stereoisomerisme bagian ketiga. Kalau di video sebelumnya kita mempelajari bagaimana pusat stereogenik itu, terus bagaimana menamai RS untuk pusat stereogenik yang jumlahnya hanya satu dalam satu molekul, maka di video ini kita akan lihat bagaimana kalau ada senyawa yang memiliki lebih dari satu pusat stereogenik. Nah, implikasinya akan ada lebih banyak variasi stereoisomerisme yang muncul, sehingga nanti kita akan mengenal selain istilah enantiomer yang sudah kita kenal sebelumnya, kita akan juga mengenal istilah diastereomer dan bentuk meso. Nah, satu aturan sederhana yang sudah berlaku, yang sudah Anda kenal sejak SMA, yaitu kalau ada N pusat stereogenik pada suatu struktur, maka akan mungkin terdapat 2 pangkat N stereoisomer pada struktur tersebut. Itu adalah jumlah maksimum. Jadi kalau misalnya tadi kita mempelajari, kalau di video sebelumnya kita mempelajari satu pusat stereogenik, maka hanya ada 2 stereoisomer, yaitu molekul itu dan bayangan cerminnya sebagai sepasang enantiomer. Kalau ada 2 pusat stereogenik, akan ada 2 pangkat 2 atau 4 kemungkinan stereoisomer. 3, 2 pangkat 3, 8. Tapi perlu diingat bahwa angka-angka tadi 2 pangkat N itu adalah jumlah maksimum stereoisomer. Artinya jumlah stereoisomer bisa lebih sedikit dari itu. Kita akan lihat contoh pertama pada 2 bromo 3 klorobutana. Seperti tertulis pada slide ini, struktur tersebut memiliki 2 buah pusat stereogenik, yaitu di C yang mengikat bromin dan C yang mengikat klorin. Sehingga ada 2 pusat stereogenik dan maksimum terdapat 2 pangkat 2 atau 4 stereoisomer. Seperti apa stereoisomer yang bisa dihasilkan? Mari kita lihat molekulnya. Jadi molekul ini adalah molekul 2 bromo 3 klorobutana. Jadi ini adalah CH3, CHBr, CHCl, dan ini adalah CH3 berikutnya. Jadi seperti ini. Nah, tentunya kita bisa menggambarkan dengan rumus Pasak, bisa juga menggambarkan dengan Fischer, tetapi untuk di D3 ini kita akan batasi untuk lebih dari satu pusat chiral, kita gambarkan proyeksi Fischer-nya saja. Dan dalam menggambar proyeksi Fischer ada satu aturan tambahan yang perlu kita ingat, yaitu bahwa atom C nomor 1 itu lazim diletakkan di paling atas. Jadi kalau tadi 2 bromo 3 klorobutana dan yang merah ini bromo, yang biru ini adalah kloro, maka C ini adalah C nomor 1-nya. Jadi kalau kita gambar, kita menggambarnya seperti ini. Ya. Jadi CH3, CHBr, CHCl, CH3. Dan karena ini Fischer, maka C ini ke sini semuanya satu garis tegak. Ini satu garis mendatar, ini satu garis mendatar. Maka kita bisa memiliki penggambaran dalam bentuk Fischer itu seperti yang dituliskan di sini. Ini adalah yang Anda lihat di video, yaitu CH3, HBr seperti yang saya pegang ini, terus HCl dan CH3 bawahnya. Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami. Ini adalah proyeksi Fischer yang sebelah sini. Kalau kita buat bayangan cerminnya, maka kita akan punya ini sebagai bayangan cermin. Ya, posisi HBr dicerminkan, HCl dicerminkan, sementara garis tegak akan tetap sama. Nah, jadi ini adalah sepasang enantiomer yang digambarkan sebagai yang ini adalah yang B, yang ini adalah yang A, ya. Atau lebih tepat kalau saya tukar begini ya. Nah, gitu. Nah, ini adalah sepasang enantiomer. Yang pertama
Bagaimana dengan variasi? Ini kita ada 4 kan kemungkinannya. Nah, untuk menggambarkan 4 kemungkinan itu, maka yang dilakukan adalah kita menukar posisi ini. Ya, kita menukar posisi CL dengan H. Kita tukar posisinya ke sini. Sehingga bayangan cerminnya juga kita tukar. Nah, maka kita dapatkan ada itu. Nah, sekarang HBR, BRH cerminannya. Yang ini CLH cerminan dengan HCL. Jadi kita dapatkan posisi demikian kalau menggunakan model. Nah, kita kesampingkan dulu modelnya, kita ulangi lagi dengan reaksi Fischer tadi. Jadi CH3 ini, jadi kita punya 4 kemungkinan ya, yaitu ketika BR CL seperti ini dan bayangan cerminnya, atau ketika BR dan CL ini berseberangan seperti ini serta bayangan cerminnya. Inilah 4 kemungkinan stereoisomer dari 2 bromo 3 klorobutana digambarkan dalam proyeksi Fischer. Nah, tentunya akan ada 2 konfigurasi S dan R yang harus kalian tentukan ketika ada 2 pusat kiral. Seperti di sini kita bisa lihat BR ini ada H, ada CH3 dan ada bawah. Kita tahu prioritas tertinggi adalah BR. Lalu CH yang mengikat CL nih, C ini yang kedua. Lalu CH3, lalu H. Yang terendah ada di kiri. Maka yang kanan Anda desak ke sana. Maka aturan prioritasnya dari BR ke sini lalu ke CH3. Itu adalah berlawanan arah jarum jam. Maka nomor 2 ini adalah konfigurasinya S. Sementara yang bawah di karbon yang ini yang kedua, karbon nomor 3, CL adalah yang tertinggi prioritasnya. Lalu CHBR, CH3 dan terakhir adalah CH3. Maka kita, karena H yang paling rendah ada di kiri, CL kita dorong ke sana, maka CL lalu ke HBR ke CH3 itu adalah searah jarum jam. Maka nomor 3-nya R. Maka konfigurasi untuk senyawa stereoisomer yang pertama ini adalah 2S 3R. Jika Anda sudah menentukan konfigurasi untuk A ini dengan tepat, maka untuk B, C, dan D itu sudah akan mudah. Bayangan cermin berarti implikasinya yang semula S menjadi R, yang semula R menjadi S. Dan kalau Anda sudah mengetahui bahwa konfigurasi ini ada 2S, maka Anda dengan mudah menetapkan di sini pun 2S. Karena di sini adalah 3S, maka di sini juga 3S. Maka ini ada 2S 3S. Dan bayangan cerminnya tentu saja ada 2R 3R. Maka dari itu penting kiranya menetapkan yang pertama tadi di A itu harus benar S dan R-nya. Karena bisa jadi salah semua, bisa jadi benar semua ke belakang. Untuk yang belakang tinggal disesuaikan. Nah, ketika Anda diminta gambarkan semua kemungkinan stereoisomer dari 2 bromo 3 klorobutana, inilah yang harus kalian gambarkan. A dan B merupakan pasangan enantiomer atau bayangan cermin. Demikian pula C dan D juga merupakan bayangan cermin. Nah, sementara ada istilah baru. A dengan C. Ini mereka berbeda konfigurasi, berarti mereka sudah merupakan stereoisomer, tapi stereoisomer ini bukan bayangan cermin satu dengan yang lain. Maka A dan C, A dan D, B dan C, B dan D disebut dengan nama diastereomer. Ada juga yang menyebutnya diastereoisomer, ya, yaitu isomer yang stereoisomer yang bukan enantiomer, yang bukan bayangan cermin satu dengan yang lainnya. Nah, contoh kedua, kita akan menggunakan senyawa 2,3 diklorobutana. Jadi sekarang tidak ada BR di situ, BR-nya kita ganti dengan CL. Baik, di contoh kedua ini kita akan masuk ke 2,3 diklorobutana. Yang kalau digambar dengan Fischer adalah seperti ini.
Nah, seharusnya karena 23 diklorobutana, saya ganti yang warna merah ya menjadi warna biru, tapi karena warna birunya terbatas, anggap saja yang warna merah ini adalah kloro. Oke, nah kemudian ini juga sama, ini adalah bayangan cerminnya. Ya, maka kalau Anda punya di sini ClHHCl, maka di sini bayangan cerminnya akan seperti ini. Dan keduanya adalah pasangan enantiomer. Tidak ada bedanya dengan contoh yang tadi 2 bromo 3 klorobutana. Nah, akan tetapi ketika terbentuk seperti ini atau kita berganti ke pasangan yang lainnya, maka kita mendapatkan seolah-olah ini adalah sepasang bayangan cermin. Seperti tadi juga ada 2 pasang enantiomer. Nah, tapi hati-hati, gambar yang Anda buat untuk yang ini karena sama-sama Cl, ini Cl, ini juga Cl, maka ini bukanlah sepasang bayangan cermin. Kenapa? Karena di sini terdapat bidang simetri yang membagi 2 paruh molekul atas dan paruh molekul bawah. Ini bisa terjadi kenapa? Karena sama-sama Cl. Pada kasus sebelumnya, yang satu Br, yang satu Cl, maka tidak mungkin terdapat bidang simetri. Tapi di sini bisa terdapat bidang simetri ketika Br-nya di sisi yang sama, H-nya di sisi yang sama pada proyeksi Fischer. Apa konsekuensinya kalau memiliki bidang simetri? Artinya molekul dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya. Masih ingatkah kalian apa yang sudah saya jelaskan di video pertama? Jika belum, kita praktikkan kembali. Ini adalah bayangan cerminnya dan ini adalah senyawa awalnya. Kalau kita tindihkan, kita impitkan, nah, maka kita akan dapat semua atomnya itu berimpit. Dan ini hanya mungkin terjadi, mengulang kembali apa yang tadi disampaikan di video pertama, jika molekul tersebut akiral. Molekul tersebut akiral karena dia memiliki bidang simetri. Jadi Anda lihat ya, meskipun setiap karbon di sini mengikat 4 atom gugus berbeda, yang kalau menurut versi SMA itulah syarat kiralitas, ternyata memiliki atom karbon dengan 4 atom gugus berbeda juga bisa menghasilkan sifat yang akiral. Dalam hal ini karena secara keseluruhan terbentuk bidang simetri yang membagi 2 senyawa tersebut. Nah, molekul dengan lebih satu pusat stereogenik dan merupakan molekul yang identik satu sama lain seperti ini, nah itu kita sebut dengan nama bentuk meso. Bukan, jadi keduanya bukan sepasang enantiomer, melainkan sebuah molekul identik yang kita sebut dengan nama bentuk meso tadi. Ya, jadi mudah-mudahan Anda sudah paham apa dimaksud dengan diastereomer tadi, apa yang dimaksud dengan bentuk meso. Kita kesampingkan model ini. Sekarang kita akan fokus ke proyeksi Fischer-nya, ya, yang ada di slide. Jadi ketika Cl dan Cl tidak di satu sisi yang sama, maka kita akan dapatkan dia dan bayangan cerminnya adalah sepasang enantiomer. Tapi ketika Cl satu sisi, akibatnya di sini ada bidang simetri yang membagi 2 molekul, maka dia dan bayangan cerminnya bukanlah sepasang enantiomer, melainkan sebuah molekul yang identik. Maka C itu sebetulnya sama dengan D di sini. Maka total hanya ada 3 stereoisomer dan bukan jumlah maksimum yaitu 4 stereoisomer karena ada 2 yang identik. Nah, jadi di sini ada sepasang enantiomer dan sebuah bentuk meso. Ya, mudah-mudahan menjadi jelas dengan 2 contoh ini. Disinilah bagaimana kalau kita menggambarkan proyeksi Fischer dengan 2 pusat stereogenik, kemudian bisa menghasilkan tidak selalu enantiomer, tapi bisa juga ada diastereomer dan ada bentuk meso. Nah, tentunya kalian bisa menggunakan ini untuk latihan. Kenapa ini 2R, 3R?
kenapa ini 2S3S dan seterusnya. Silahkan coba temukan kenapa demikian. Nah, sekarang kita akan mengerjakan latihan soal. Antibiotik kloramfenikol sangat manjur untuk mengatasi demam tifus. Strukturnya sebagai berikut. Bagaimana konfigurasi RS di setiap pusat stereogeniknya? Nah, di sini ada 2 buah pusat stereogenik. Kita kerjakan satu per satu. Yang atas dulu. Di sini atom hidrogen adalah yang prioritasnya paling rendah. Letaknya ada di kanan. Gugus lain ada OH. OH jelas paling tinggi karena dia adalah atom O, nomor atomnya paling besar. Selanjutnya C yang bawah, bukan C yang atas. Kenapa? Karena C yang bawah mengikat 1N. Selain 1C dan 1H. Sementara karbon yang atas itu semuanya mengikat C. Maka kalah tinggi dibandingkan yang mengikat N. Maka kita bisa mengurutkan dengan cara melempar OH ini ke sebelah kanan, lalu diurutkan ke nomor 2, lalu ke nomor 3. Maka yang atas ini adalah searah jarum jam atau konfigurasinya R. Nah, sementara untuk yang bawah, hidrogen yang paling rendah prioritasnya ada di sebelah kiri. NH jelas paling tinggi karena N prioritasnya lebih tinggi daripada C dan C yang sisanya. Nah, sekarang saya ada CH2OH, dengan sini ada CHOH fenil. Maka kita tahu CHOH fenil mengikat 1H, 1O, 1C. Sementara CH2OH mengikat 2H dan 1O. Maka yang mengikat 1O, 1C, 1H lebih tinggi prioritasnya. Jadi nomor 1 di N, nomor 2 di atas, nomor 3 di bawah. H nomor 4 di kiri. Maka dari nomor kanan lempar ke atas ini. Lalu gerakan ke nomor 2. Lalu dari N yang dilempar sini gerakan ke nomor 2 ini, baru nomor 3-nya di bawah. Maka yang bawah ini juga R. Jadi kedua pusat stereogenik pada kloramfenikol ini berkonfigurasi R. Silahkan Anda coba dan buktikan kembali jawaban tersebut. Nomor 2. Buaya dewasa mengeluarkan senyawa berikut dari kelenjar kulitnya sebagai feromon komunikasi untuk bersarang atau kawin. Tandai pusat-pusat stereogeniknya dengan tanda bintang. Ada berapa kemungkinan stereoisomer dari senyawa ini? Nah, ini sebenarnya ingin menunjukkan apakah Anda memahami menentukan pusat stereogenik kalau yang diberikan adalah rumus garis. Nah, kita misalnya dari rumus garis tersebut ada 2 yang kiral, yaitu di sini kita beri bintang karena dia mengikat CO, CH2 gugus besar, CH2, CH3, dan ada H yang tidak tampak di sini. Ya. Nah, satu lagi adalah di sini. Jadi ada 2 yang tanda silang, ya. Nah, tanda bintang maksud saya. Nah, untuk nomor 3 kita skip. Ya, kita tidak akan mempelajari kiralitas pada pasangan cis trans dari dimetil sikloalkana, ya. Kita langsung saja ke nomor 4. Gambarkan semua stereoisomer yang mungkin dari asam tartarat. Tentunya yang pertama Anda harus menemukan dulu di mana pusat kiralnya, yaitu di CHOH ini dan CHOH ini. Karena ada 2, maka Anda bisa gambarkan 2 × 2 atau 4 kemungkinan proyeksi Fischer seperti tadi diajarkan untuk 2 bromo 3 kloro atau 2,3 diklorobutana. Nah, maka Anda buat ada 4 kemungkinan, tetapi karena ini ada gugus yang sama OH-OH, kebetulan atasnya juga sama CO2H, CO2H, maka nanti Anda akan temukan ada sepasang enantiomer yang sesungguhnya adalah bentuk meso. Ya, silahkan coba gambarkan sendiri. Pasti Anda bisa kalau Anda membacanya berulang-ulang dan terus berlatih. Itu adalah demikian penjelasan saya mengenai penerapan bagaimana kalau stereoisomerisme dengan lebih dari 1 pusat stereogenik, termasuk bagaimana menamai R atau S pada setiap pusat stereogeniknya. Nah, di video ini juga saya akan menjelaskan bahwa aturan Chip atau aturan Kahn-Ingold-Prelog yang tadi kita pakai untuk menamai R atau S juga digunakan untuk menamai isomer lain, stereoisomer lain, yaitu isomer E dan Z. Apa itu E dan Z?
Anda sebetulnya sudah mengenal ketika belajar alkena ada isomer cis dan trans. Cis jika gugusnya sesisi, trans jika gugusnya berlawanan sisi. Pertanyaannya, kalau kasusnya seperti senyawa di slide ini, sebaik yang kiri maupun yang kanan, dapatkah Anda mengklasifikasikan mana cis, mana trans? Jawabannya tentu saja mustahil. Kita tidak tahu ini cis atau trans. Maka IUPAC memberikan cara penamaan dengan konvensi E dan Z untuk kasus yang demikian. Caranya bagaimana? Saya contohkan untuk yang kiri. CFCl, CBRI. Jadi ini adalah senyawa yang namanya apa ya? Kayaknya susah. Apa namanya? Kita mau tidak mau ikuti abjad ya. Jadi 1 bromo, 2 kloro, 2 fluoro, 1 iodo, etena. Nah, kalau kita lihat di sini, ini cis atau trans tidak bisa ditentukan. Nah, maka cara kerjanya adalah ini kan ada C rangkap 2C. Anda bagi 2. Yang sebelah kiri saja atau yang sebelah kanan saja. Nah, C yang sebelah kiri itu mengikat F dan Cl. Menurut aturan CHIP, siapa yang lebih tinggi prioritasnya? Berdasarkan nomor atom, Cl lebih tinggi prioritasnya daripada F. Kita tandai Cl sebagai yang berprioritas tertinggi di sini. Sekarang kita beralih ke karbon rangkap yang sebelah kanan. Dia mengikat Br dan I. Dan lagi-lagi menurut nomor atom, I lebih tinggi prioritasnya daripada Br. Maka dari itu, kita mendapati ada prioritasnya I di bawah sini. Nah, jika kita gabungkan kedua atom tadi, di sini tertinggi Cl, di sini tertinggi I. Kedua atom atau gugus yang prioritasnya paling tinggi itu adanya di sisi yang sama atau sesisi. Nah, kita namai yang seperti ini adalah Z. Dari bahasa Jerman zusammen yang artinya sesisi. Sekarang kita beralih ke senyawa yang kanan. Lagi-lagi kita tidak bisa menentukan cis atau trans di sini. Tapi kita bisa menamai dia sebagai apa kira-kira ini ya? Dari nomor 1, 2, 3, 4. Jadi dia namanya adalah 1 bromo, 1 kloro, 2 metil, 1 butena. Nah, tapi kita tidak bisa menamai cis atau trans. Nah, maka lagi-lagi kita bagi 2 rangkapnya. Yang sebelah kiri atasnya etil, bawahnya metil. Yang lebih tinggi prioritasnya adalah etil. Maka prioritas tertinggi ada di atas. Yang kanan mengikat Cl dan Br, kloro dan bromo. Yang tertinggi adalah bromo menurut aturan nomor atom. Maka sekarang kita punya yang etil ada di atas sebagai prioritas tertinggi untuk yang kiri. Br sebagai prioritas tertinggi yang kanan ada di bawah. Posisinya berseberangan atau berlainan sisi. Nah, yang seperti ini kita namai E atau entgegen. Artinya berlawanan sisi. Nah, nama E, Z sebagaimana halnya R, S tinggal Anda tambahkan di depan nama IUPAC yang tadi sudah sempat saya sebutkan sebelumnya. Ya, jadi Anda tinggal sebut misalnya E namanya apa atau Z namanya apa. Seperti itu penerapannya. Jadi aturan CHIP berlaku bukan hanya untuk menentukan RS pada senyawa dengan pusat kiral atau pusat stereogenik, tetapi juga digunakan untuk menentukan nama E atau Z pada senyawa ikatan rangkap yang tidak bisa ditentukan sebagai cis atau trans. Tentunya kalau dia cis otomatis dia Z. Kalau dia trans otomatis dia juga akan E. Demikian ya. Ini hanya menjelaskan saja apa yang tadi saya sampaikan, sehingga Anda bisa mengerjakan soal ini. Yang A karena dia trans, pastilah dia adalah E. Maka namanya ini adalah E2-pentena. Nah, sementara yang ini F dengan Br lebih tinggi Br, Cl dengan H lebih tinggi Cl, posisinya berlawanan sisi, maka ini adalah E
kemudian 1 bromo, 2 kloro, 1 fluoroetena. Ya, tentunya Anda bisa buat sendiri untuk Z2 pentena seperti apa. Buat dulu 2 pentenanya, tinggal di nomor 2 dibuat jadi cis atau Z di sini ya. 1,3 pentadiena, kita punya 2 ikatan rangkap. Di nomor 1 tidak punya cis trans karena kita tahu di nomor 1 adalah CH2. Maka kita tidak punya juga EZ untuk nomor 1. EZ-nya ada di nomor 3-nya. Jadi Anda buat konfigurasi E untuk nomor 3. Berlatihlah bukan hanya membuat rumus struktur mampat, tapi juga rumus garisnya kalau bisa. Ya, silahkan Anda berlatih sendiri. Nah, demikian akhir dari video ketiga ini. Nanti di bagian terakhir, video keempat, kita akan membahas satu topik eksperimen yang melibatkan stereoisomer, yaitu menggunakan alat yang namanya polarimeter. Ya, untuk video kedua ini, penekanannya adalah Anda mengenal apa itu enantiomer, bedanya dengan diastereomer, bedanya dengan bentuk meso, kenapa bisa ada bentuk meso, Anda harus pahami itu. Dan terakhir, bagaimana menerapkan aturan chip bukan hanya pada tata nama RS, melainkan juga pada tata nama EZ untuk alkena yang memenuhi kriteria isomer geometri. Demikian akhir video bagian ketiga ini, kita akan berjumpa lagi di video keempat nanti. Terima kasih.